Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini kita akan membahas tentang peran akal dalam mencari Tuhan yang benar. Ini adalah pertanyaan yang kerap kali dipertanyakan oleh sebagian pihak. Sebenarnya apakah ada peran dari akal dalam mencari Tuhan? Sebagian lagi mengatakan iya, sangat berperan. Sebagian lagi mengatakan akal tidak perlu ikut-ikut, sama sekali akal tidak dibutuhkan dalam mencari Tuhan. Kali ini kita akan bahas masalah ini dengan sedikit mendetail, sehingga kita bisa tahu bagaimana pondasi ideologi itu dibangun, bagaimana awal mula manusia bisa mencari Tuhan yang benar menurut akal. Baik, yang pertama perlu diketahui bahwa pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan naluri bertuhan. Apabila seorang manusia dilahirkan tanpa mengalami pendidikan yang mengakibatkan dia tidak percaya Tuhan, maka secara naluriah dia akan mempercayai ada suatu kekuatan besar di luar dirinya, kekuatan yang tidak dilihat oleh dirinya, yang mengatur alam semesta ini atau yang terlibat dalam kehidupan ini meskipun ia tidak melihatnya. Macam-macam istilah manusia menyebut ini. Dalam sejarah, orang menemukan dalam tanda kutip banyak Tuhan, banyak sosok yang dituhankan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam dalam hal ini, sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ayat ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa setiap orang lahir langsung dengan pemahaman terhadap agama Islam, tidak. Tetapi orang lahir dengan naluri bertuhan, sehingga ia mempunyai potensi untuk menerima ajaran Islam sebagai ajaran yang lurus, ajaran yang masuk akal, ajaran yang bisa sinkron dengan pemahamannya yang berbekal naluri rasio yang dia miliki. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mencari Tuhan? Kalau kita melihat di dunia ini, ada banyak sekali agama, ada banyak sekali kepercayaan. Dan masalahnya, semua agama dan kepercayaan itu menunjukkan Tuhan dengan versi masing-masing. Tuhan yang mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Dan semuanya mengklaim bahwa dirinya benar. Semuanya tidak ada yang merasa salah. Semuanya merasa konsep ketuhanan yang ia miliki adalah ketuhanan yang paripurna, adalah ketuhanan yang baiklah, sudah sempurna, sudah seharusnya diikuti. Ini adalah keyakinan semua agama. Bahkan yang kemudian tak bertuhan sekalipun, ia mengklaim bahwa kesimpulannya yang menolak Tuhan itu benar. Para ateis itu kita tahu, dengan segala macam alasannya, mereka merasa mereka benar juga. Artinya kalau soal klaim kebenaran, maka ini dimiliki oleh semua orang, baik yang bertuhan maupun yang tidak bertuhan. Masalahnya tinggal kita uji saja seberapa kuat klaim itu, seberapa valid klaim itu. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas soal ateisme, karena materi kali ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima adanya Tuhan. Hanya saja bagaimana kemudian akalnya menunjukkan Tuhan yang benar. Ini yang akan kita bahas. Kemudian, apakah jawabannya bisa langsung kita temukan dalam kitab suci? Tidak. Langsung merujuk pada kitab suci bukanlah solusi bagi semua orang. Tidak semudah itu. Kenapa? Karena ada banyak sekali yang dikenal manusia sebagai kitab suci. Banyak sekali. Agama Samawi mengenal 4 jenis kitab suci, sebagaimana kita sudah tahu. Kemudian agama non-Samawi, mereka juga punya kitab suci.
dan semuanya mengklaim benar. Kalau kita mau merujuk kitab suci, oke. Kitab suci yang mana yang mau kita rujuk? Kitab suci mana yang mau kita telan bulat-bulat? Nah, masalahnya kalau kita berlandaskan modal percaya saja pada asal kitab suci saja, maka kita akan jatuh pada taklid. Kita akan jatuh pada fanatisme, kita akan jatuh pada ikut-ikutan saja terhadap apa yang kita dengar. Padahal itu bukan solusi. Akan ada bagi orang yang mau berpikir, akan ada tetap, apakah benar agama yang saya yakini? Apakah benar Tuhan seperti ini yang betul? Begitu. Nah, karena itu merujuk kitab suci secara langsung bukanlah solusi bagi semua orang. Bagi sebagian orang mungkin ini solusi, mungkin saja. Termasuk bagi orang Islam, benar, mungkin saja. Dan ini bukan hal salah, bukan. Hanya saja kalau kita misalkan sebagai orang Islam, kita menerima langsung Al-Quran, kita percaya semuanya, maka kita yakin iman ini akan menghantarkan ke surga. Orangnya sudah selamat pasti, karena dalam doktrin Islam orang yang percaya Al-Quran itu akan masuk surga. Akan tetapi orang yang seperti ini, yang imannya hanya berupa keyakinan individual seperti ini, dia tidak bisa berdialog dengan orang lain. Dia tidak bisa mempertahankan ketika ada orang yang mempertanyakan keyakinannya. Karena itu iman seperti ini tergolong sebagai iman yang belum kokoh ketika ada dialog. Tetapi ketika tidak ada dialog sama sekali, maka it's fine, tidak masalah. Oke. Kemudian bahkan yang tidak punya kitab suci pun merasa ajarannya benar. Nah, ini malah tambah ruwet kalau kita mengandalkan kebenaran pada kitab suci. Lalu bagaimana? Polemik ini dapat diurai dengan akal. Ini jawabannya. Jadi akal adalah kuncinya. Karena akal itu adalah anugerah paling istimewa dari Tuhan agar manusia bisa mengenalnya. Mengenal Tuhan tentunya. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang memerintahkan penggunaan akal dan mencela orang kafir karena tak menggunakan akalnya dengan baik, sehingga mereka salah menuhankan sesuatu. Ada yang menuhankan bintang, ada yang menuhankan berhala, macam-macam konsepnya. Dan dalam Al-Quran semuanya disindir. Berulang kali dalam Al-Quran disebut apakah mereka tidak berakal. Ini ungkapan yang ada di berbagai ayat dalam Al-Quran. Kemudian semua klaim kebenaran dapat dibahas kekuatannya melalui argumen rasional. Nah, ini adalah solusinya untuk mengurai itu. Kalau barusan saya membawa Al-Quran ini karena audien kita, yang kita sendiri adalah orang Muslim, tetapi bagi non-Muslim maka ini adalah hal yang masuk akal. Ini adalah hal yang bisa diterima semuanya. Tapi poin di sini adalah semua bisa mengklaim dirinya benar. Semua bisa, semua berhak untuk melakukan itu. Tetapi klaim itu harus diuji dulu melalui argumen yang rasional, baru kemudian bisa dipertahankan. Tapi pertanyaannya, akal siapa? Bukankah akal berbeda-beda? Akal tiap orang beda dong. Menurut si A, ini adalah baik, sesuai akalnya. Menurut si B, hal lain adalah baik, menurut akalnya juga. Lalu akal siapa yang mau dipakai? Bukan seperti ini. Karena akal yang dimaksud di sini bukan akal individual, sebab akan sangat beragam levelnya, akan tidak ada selesainya kalau hanya akal individu dan individu. Tetapi akal yang kita bahas di sini adalah akal murni, akal umum yang menjadi kebenaran, menjadi bahasa universal, yang kesimpulannya itu tidak bisa disanggah begitu saja oleh siapapun, karena melalui kajian rasional yang serius. Ini yang kita maksud dengan akal. Kalau kita perpanjang, serius menurut siapa, standarnya siapa, ya oke lah, mungkin akan sampai pada jawaban relatif. Tetapi hal seperti ini tidak masalah, sebab yang terpenting adalah kekuatan argumennya. Kalau memang
bisa mematahkan argumen itu, it's fine, tetapi tidak sederhana itu. Banyak argumen akli ya yang sudah disusun para ulama yang nampaknya sampai saat ini tidak bisa begitu saja untuk dipatahkan. Ini yang disebut akal murni, kesimpulan akal yang berdasarkan kaidah-kaidah berpikir rasional yang menjadi bahasa universal yang bisa diterima oleh semua orang. Kemudian, bagaimana peran akal ini dalam mencari Tuhan? Pertanyaan selanjutnya. Secara rasional, dapat diketahui bahwa Tuhan yang benar pasti memiliki sifat-sifat yang sempurna dan mustahil memiliki sifat kekurangan. Ini kesimpulan rasional oleh siapapun. Tidak ada orang yang mau menyembah sosok yang memiliki kekurangan. Karena kalau masih memiliki kekurangan, untuk apa disembah? Untuk apa dianggap Tuhan? Oke, ini adalah kebenaran universal. Kalaupun ada yang tidak seperti ini, sudah ada jelas yang sosok itu salah, tidak bisa apa-apa, kemudian disembah, maka akalnya bermasalah. Dan ini dibahas berulang kali dengan banyak contoh kasus dalam Al-Quran. Ada orang menyembah patung, kemudian bagaimana bisa patung disembah? Dibuat sendiri, kemudian disembah sendiri. Ketika patungnya dihancurkan, dia tidak bisa membela. Bagaimana? Ini adalah hal yang argumen yang masuk akal, yang tidak bisa disanggah oleh siapapun, karena benar sesuai akal. Yang seperti itu bukan Tuhan. Kemudian bahasan ini dapat diurai dengan memakai yang namanya hukum akal. Hukum akal itu apa? Kita bahas dulu hukum akal. Hukum akal itu ada 3, yaitu wajib akli. Wajib akli adalah segala sesuatu yang secara rasional dipastikan ada, dipastikan keberadaannya. Ini masuk kategori wajib akli. Misalkan ini, Anda melihat rekaman ini. Anda melihat rekaman ini berarti apa? Ada sesuatu yang menurut rasio pasti ada. Apa saja? Pertama, pasti ada kamera yang merekam rekaman ini. Anda tidak melihat kameranya, sama sekali tidak. Anda tidak melihat aplikasinya, Anda tidak melihat. Tetapi bisakah akal Anda sampai pada kesimpulan bahwa rekaman ini digunakan tanpa alat perekam? Tidak bisa. Akal Anda, akal siapapun memastikan bahwa rekaman ini pasti menggunakan alat perekam, sehingga menjadi seperti apa yang Anda lihat sekarang ini. Nah, ini yang namanya wajib akli. Kalau ada orang yang mengatakan tidak, itu tanpa alat perekam, itu tanpa menggunakan apapun, misalkan, Anda pasti tahu bahwa itu pernyataan yang bodoh, karena secara rasional tidak bisa diterima. Oke, ini wajib akli. Kemudian lawannya yang kedua, kategori kedua adalah mustahil akli. Mustahil akli adalah segala sesuatu yang secara rasional dipastikan tidak ada. Dipastikan sama sekali tidak ada, mustahil. Ini yang disebut mustahil akli. Mustahil itu ada 2 sebenarnya. Ada mustahil adatan dan mustahil aklan. Mustahil adatan adalah mustahil secara adat kebiasaan. Mustahilnya itu hanya karena tidak biasa terjadi. Misalkan manusia bisa terbang, itu mustahil, kita bilang begitu. Tapi mustahilnya bukan secara rasional, mustahilnya karena biasanya manusia tidak bisa terbang, begitu saja. Tetapi kalau ada manusia terbang bagaimana? Menurut akal ya oke-oke saja, selama ada tidak ada yang tidak mungkin dari itu, mungkin saja menurut akal. Jadi harus dibedakan di sini. Mustahil akli di sini adalah sesuatu yang betul-betul mustahil, betul-betul tidak bisa terjadi di dunia. Di dunia nyata betul-betul tidak mungkin terjadi. Itu yang dimaksud mustahil akli. Bukan karena ia tidak biasa terjadi, tetapi betul-betul tidak mungkin terjadi. Contoh mustahil akli adalah ada planet bumi ini misalkan. Planet bumi dengan ukuran seperti ini masuk ke lubang jarum. Bisakah? Mustahil. Itu hal yang mustahil. Kemudian adakah angka
yang tidak ganjil dan tidak genap? Ini tidak bisa dipikirkan. Tidak ada, tidak bisa. Ini adalah hal yang mustahil. Nah, jadi mustahil akli itu betul-betul secara rasional tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Kemudian ada jaiz akli. Jaiz akli itu adalah segala sesuatu yang secara rasional bisa ada atau tidak. Jadi keduanya sama saja, antara ada dan tidak pengaruh. Misalkan kalau kita ambil contoh rekaman ini tadi, secara akal pasti ada kamera yang merekamnya. Oke, ini pasti, namanya wajib akli. Kemudian yang mustahil akli, misalkan kalau rekaman ini tidak menggunakan kamera, ini mustahil. Kemudian yang jaiz akli, kalau kameranya merek A, kameranya merek B misalkan, nah ini jaiz, boleh-boleh saja. Artinya ini bukan hal yang terkait langsung dengan sesuatu yang harus atau tidak mungkin diakal, tapi boleh-boleh saja. Oke, ini kategori jaiz akli. Sekarang kita akan pakai 3 kategori ini untuk memetakan sifat-sifat Tuhan. Jadi sifat Tuhan dalam perspektif hukum akal yang 3 tadi. Berarti kita bisa petakan menjadi ada sifat-sifat yang secara rasional dianggap pasti dimiliki Tuhan. Pasti dalam arti kalau Tuhan tidak punya salah satu sifat ini, berarti ia bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Ini kita bicara pasti, bukan bicara bisa saja begitu, bukan. Jadi dalam istilah mutakallimin disebut sebagai syartul uluhiyah, syarat ketuhanan. Artinya kalau tidak ada satu poin saja dari sifat yang pasti dimiliki Tuhan ini, berarti yang dianggap Tuhan itu bukan Tuhan yang benar. Ia adalah hanya sosok yang dipertuhankan, sosok yang disembah begitu saja, tetapi ya kenyataannya atau kepastiannya bukan Tuhan. Kemudian ada sifat yang secara rasional dianggap pasti tidak dimiliki Tuhan. Artinya Tuhan tidak mungkin memiliki sifat itu, mustahil Tuhan memiliki itu. Mau dipikir bagaimanapun, kalau masih Tuhan memiliki satu dari sifat itu, berarti bukan Tuhan. Itu kesimpulannya. Kemudian ada juga yang ketiga, sifat-sifat yang secara rasional bisa saja dimiliki oleh Tuhan. Berarti bisa juga tidak. Artinya ini bebas saja, tidak menjadi syartul uluhiyah, tidak menjadi syarat ketuhanan. Oke. Kemudian apa saja itu? Kita bahas satu persatu. Sifat yang pasti dimiliki Tuhan biasanya dikenal dengan istilah sifat wajib. Wajib di sini bukan wajib harus ya, tetapi wajib di sini adalah pasti secara akal, secara rasional, atau wajib akli itu tadi. Oke, sifat yang pasti dimiliki Tuhan ada banyak. Ya, pertama, Tuhan itu pasti ada. Oke, ini panjang argumennya, tapi pasti ada, karena tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya, itu kesimpulan yang mustahil. Jadi pasti ada yang memulainya dari awal, dan itu Tuhan. Kemudian keberadaan Tuhan itu pasti tanpa awalan, artinya tidak dimulai dengan ketiadaan, tetapi sudah ada tanpa ada awalnya. Kemudian keberadaan Tuhan itu haruslah tanpa akhiran. Dalam arti kalau ada yang ada akhirnya, tidak kekal, berarti bukan Tuhan. Kemudian Tuhan itu pasti berbeda secara mutlak dengan semesta yang ia ciptakan. Ia berbeda secara mutlak dengan apapun yang diketahui manusia, yang dikenal manusia. Karena kalau masih sama, tidak layak untuk dipertuhankan. Sama sekali tidak layak. Jadi kalau Tuhan misalkan punya atribut yang sama dengan makhluk apapun itu, dengan makhluk yang kecil, dengan makhluk yang besar, dengan makhluk yang super besar misalkan, dengan energi, dengan planet, dengan galaksi, dengan apapun itu sudah yang bisa diketahui manusia, maka ia tidak layak dianggap Tuhan, meskipun hebat, sehebat apapun. Karena kenapa? Karena yang seperti itu layaknya hanya jadi objek penelitian saja, objek observasi, tidak layak disembah. Oke. Kemudian Tuhan itu harus mandiri secara mutlak, tidak butuh ciptaannya.
Jadi ada Tuhan dan ada ciptaan. Tuhan ini tidak sama sekali tidak mungkin butuh pada ciptaannya. Kalau masih butuh disembah, kayak butuh didukung, kayak butuh ini, butuh itu, maka pasti itu bukan Tuhan. Ini kesimpulan rasional. Kemudian Tuhan itu pasti satu, Maha Esa, pasti. Kalau dua, pasti akan ribut-ribut, pasti akan bertengkar. Kalau berdamai bagaimana? Berarti kekuasaannya terbatas. Kalau terbatas berarti bukan Tuhan lagi. Jadi pasti hanya ada satu. Di semesta ini tidak mungkin. Akal tidak bisa menerima kalau semesta ini mempunyai lebih dari satu Tuhan. Karena bila ada lebih dari satu, pasti ada yang kekuasaannya terbatas. Terbatas itu bukan Tuhan, pasti bawahannya. Kemudian Tuhan pasti maha kuasa secara mutlak. Kekuasaannya tidak terbatas apapun. Kekuasaannya mutlak. Saking mutlaknya, ia tidak berkuasa untuk menjadi tidak kuasa. Nah, ini paradok yang sering dilempar oleh sebagian orang, bahwa bagaimana misalkan, apakah Tuhan berkuasa untuk membuat batu yang saking besarnya sampai Tuhan tidak bisa mengangkatnya? Ini pertanyaan konyol. Karena kekuasaan yang mutlak itu membuatnya tidak bisa untuk menjadi lemah. Jadi ya, tidak mungkin itu terjadi. Kemudian apakah Tuhan bisa punya anak misalkan? Itu juga punya anak itu adalah sifat makhluk, sifat kekurangan, karena ada kebutuhan di situ dan ada duplikasi di situ. Nah, karena itu mustahil. Nah, kenapa? Kesempurnaan Tuhan mencegah dia untuk menjadi yang kurang-kurang, menjadi yang tidak berkuasa, menjadi biasa-biasa saja. Ini kesimpulan yang rasional. Kemudian Tuhan maha berkehendak bebas. Bebas artinya tidak ada yang mengatur. Kalau masih ada yang mengatur, berarti bukan Tuhan. Kemudian Tuhan maha mengetahui apapun itu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan di semesta ini. Kalau masih ada hal yang tidak diketahui oleh Tuhan, berarti itu bukan Tuhan. Kemudian maha hidup, maha mendengar, maha melihat, dan maha bersabda. Ini adalah 13 poin, 13 kriteria yang merupakan sifat wajib bagi Tuhan. Oke, ini adalah kriteria utama. Dapat mana 13 ini? Ini panjang ceritanya, tapi ini adalah semuanya adalah hasil dari pemikiran panjang para ulama memakai dalil-dalil rasional dan didukung oleh dalil nakli. Jadi dalil nakli dalam hal ini hanya dukungan saja, karena yang dibahas adalah sifat secara akal. Oke. Kemudian yang kedua adalah sifat yang tidak mungkin atau pasti tidak dimiliki oleh Tuhan. Pasti tidak dimiliki oleh Tuhan. Artinya mustahil Tuhan memiliki sifat itu. Apa saja? Seluruh kebalikan sifat wajib yang barusan kita sebut ada 13 itu. Seluruh kebalikannya adalah sifat yang mustahil. Kemudian bila ada salah satu dari kebalikan itu yang ternyata dimiliki oleh sosok yang dianggap Tuhan, maka jelas ia bukan Tuhan yang sebenarnya. Jadi misalkan ada sosok Tuhan, sosok yang digambarkan sebagai Tuhan, kok ternyata dalam info yang kita dapat darinya, ternyata dia pernah tidak tahu, ternyata dia pernah kalah, ternyata dia ada saingannya, tidak hanya satu, dan sebagainya, seperti barusan kita bahas, maka itu pasti bukan Tuhan. Yang seperti ini mustahil menjadi Tuhan. Kemudian sifat yang boleh saja dimiliki oleh Tuhan, atau jais yang akli itu tadi. Sifat jais adalah seluruh sifat selain yang disebut di atas, seluruh sifat yang selain yang disebut sebelumnya, bukan termasuk sifat yang pasti dimiliki dan bukan juga termasuk sifat yang mustahil dimiliki. Itu namanya jais, boleh-boleh saja. Apa itu? Misalkan Tuhan pengasih. Pengasih itu bukan sesuatu yang harus dimiliki Tuhan. Tuhan itu mau pengasih kayak mau tidak pengasih kayak dia tetap Tuhan. Ini tidak berkaitan dengan ketuhanan, aspek ketuhanannya. Tuhan itu mau memberikan banyak
kepada manusia, atau memberikan sedikit, memberikan kehidupan atau memberikan kematian, itu tetap saja dia sebagai Tuhan. Dia tidak akan derajat ketuhanannya tidak akan berkurang gara-gara hal itu. Tetapi beda cerita kalau misalkan dia kemudian punya saingan. Nah, maka derajat ketuhanannya langsung hilang. Karena yang bisa punya saingan itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa punya saingan. Oke. Saya harap ini clear. Kemudian keberadaan sifat jais ini tidak menjadi keharusan sosok Tuhan, juga tak menyebabkannya kehilangan status ketuhanan. Oke. Keberadaannya bisa dilacak dari wahyu. Oke. Ini jadi tentang sifat yang jais ini, atribut yang tidak harus, artinya boleh saja, boleh iya, boleh tidak, itu adalah hal yang di luar aspek rasio, sehingga sumbernya adalah wahyu. Apabila kita sudah percaya wahyu tertentu tentunya. Oke, jadi kita lanjut. Bila akal sekarang sudah bisa memastikan kriteria Tuhan, seperti dibahas barusan, bahwa yang Tuhan itu harus memiliki 13 sifat yang menjadi syarat ketuhanan seperti tadi, dan mustahil memiliki sebaliknya. Lalu apa selanjutnya? Bisakah? Apa kita sudah menemukan Tuhan? Belum. Masih ada. Yang harus dilakukan adalah dia harus mencari agama dengan profil Tuhan seperti kesimpulan rasional itu. Jadi dari sini kita bisa memfilter agama itu. Semua agama tadi mengklaim ajarannya benar. Oke. Tapi dengan rasio kita bisa memfilter mana agama yang masuk akal, mana agama yang akal kita bisa menerima sosok Tuhan yang ditawarkan dalam agama tersebut. Kemudian setelah ketemu agamanya, setelah ketemu ajarannya, kita lakukan satu hal lagi, mencari nabi yang punya kriteria yang secara rasional bisa diterima klaim kenabiannya. Loh, kalau sudah ketemu agamanya, apa berarti nabinya tidak? Tidak. Karena begini, bisa saja ada ajaran agama kayak kepercayaan kayak apa, sebutlah apa namanya itu, tetapi sudah rasional, sudah masuk di akal, tetapi disampaikan oleh orang yang klaim kenabiannya masih bisa diragukan, karena ada masih celah misalkan. Lah ini maka tidak bisa. Akal kita mesti meragukan ini, apakah betul ini benar, apakah betul ini ajaran yang benar begitu, karena penyampai agama itu kita ragukan. Oke, lalu bagaimana kategori rasional tentang nabi yang diterima klaim kenabiannya? Karena kita tahu yang mengklaim sebagai nabi itu banyak sekali. Bahkan ada satu penelitian dari salah seorang dosen Jogja yang menyebutkan bahwa di Indonesia saja sudah ketemu setidaknya 300 orang yang mengklaim sebagai nabi, itu dari range tahun tertentu. Oke, jadi banyak sekali, apalagi di dunia banyak sekali. Dan ini bukan hanya abad-abad ini saja, tetapi sejak dulu kala banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai juru selamat atau pembawa pesan dari Tuhan. Oke, tapi apakah semua klaim diterima? Kalau semua klaim diterima, maka boleh dong saya mengklaim diri sebagai nabi misalkan, lalu begitu saja Anda mengikuti. Oke, ini bercanda, tetapi kalau semudah itu mengklaim, maka tentunya ya bias. Kita tidak bisa menerima begitu saja klaim dalam hal sensitif seperti ini. Lalu bagaimana kategorinya untuk memfilter nabi mana yang betul-betul nabi dan nabi mana yang ya sebenarnya tidak kita percaya klaim kenabiannya? Oke, ada kategori pertama yang ditetapkan secara rasional. Yang pertama, profil itu yang mengaku nabi itu harus selalu jujur dalam berucap. Kalau pernah ketemu bohong berarti sudah cacat. Kita tidak bisa menerima klaim dari orang seperti itu. Kemudian ia terpercaya dalam bertindak. Terpercaya dalam bertindak artinya tindakannya itu bisa dijadikan pedoman. Dia tidak pernah melakukan pengkhianatan. Itu terpercaya dalam bertindak. Kemudian berani menyampaikan risalah Tuhan, apapun resikonya. Kalau dia punya risalah kemudian masih takut
takut ini, takut itu, ya berarti dia tidak masuk pada kriteria nabi yang benar. Kemudian dia harus cerdas, artinya tidak boleh bodoh. Kalau orang masih ketahuan kebodohannya, maka langsung kita coret. Tidak mungkin orang bodoh seperti itu lantas menjadi pembawa risalah, itu tidak mungkin secara rasional. Jadi 4 ini adalah kategori rasional. Kemudian ada satu lagi, yaitu mempunyai bukti berupa mukjizat yang di luar jangkauan akal tapi nyata terjadi. Ini adalah kategori yang sebenarnya diperselisihkan, tetapi untuk agama-agama besar, agama yang ada saat ini, itu harus ada kategori ini, karena tanpa kategori mukjizat ini, maka apa klaim kebenarannya? Oke, sampai di sini kita bahas dulu. Mukjizat itu apa hubungannya dengan rasional? Bukankah mukjizat itu sesuatu yang tidak rasional? Nah, betul. Justru dalam ketidakrasionalan mukjizat itu, di situ rasio kita dapat menerima bahwa ini adalah nabi. Ini bukanlah seorang saintis. Ini bukanlah seorang yang memakai trik khusus. Ini bukanlah seorang yang memakai cara-cara khusus penemuan sehingga bisa menciptakan sesuatu yang hebat. Bukan seperti itu. Jadi ketika mukjizat ini masih bisa diketahui rahasianya secara sains, berarti sebenarnya bukan mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang melampaui akal, melampaui rasio kita. Jadi kita tidak bisa menangkap bagaimana itu terjadi, tapi terjadi begitu saja. Misalkan bagaimana sebuah tongkat kemudian berubah menjadi ular. Betul-betul ular, disaksikan banyak orang misalkan. Nah, itu mukjizat. Sains tidak bisa memproduksi hal semacam ini, dan sihir juga tidak bisa menyebabkan hal semacam ini, dan seterusnya. Ada banyak sekali kategori mukjizat. Oke, jadi ketika 5 hal ini sudah ada dalam satu orang, sudah dimiliki oleh satu orang yang mengklaim dirinya nabi atau rasul, maka otomatis akal kita tidak punya alasan lagi untuk menolaknya. Apalagi alasan yang bisa dipakai untuk menolak bahwa klaim itu tidak benar misalkan. Apalagi tidak ada. Secara rasional ini bisa diterima sudah, bahwa ucapannya pasti benar. Jadi ini adalah rangkaiannya. Dan ketika kita memakai rangkaian nalar yang seperti tadi, akal kita gunakan seperti tadi, maka kita akan sampai pada agama yang sesuai dengan kriteria. Dan kriteria itu, kriteria rasional semuanya itu ada dalam agama Islam. Jadi prosesnya itu ada di sini. Proses nalarnya beragama itu awalnya sejak pencarian dari awal secara rasional itu, kemudian sampai kita yakin pada kebenaran agama itu ada di sini. Dan ketika kita sudah yakin bahwa Islam itu agama yang benar, semua ajarannya, nabinya kita yakin sebagai nabi yang benar, karena mukjizatnya banyak sekali, tapi kita tidak akan bahas itu karena akan memakan waktu yang sangat panjang lagi. Banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat-mukjizat yang tidak bisa dibantah. Kemudian profilnya juga sudah sesuai secara rasional dengan kriteria itu tadi. Ajarannya, konsep Tuhannya juga semuanya serba rasional, maka akal kita sudah taslim, akal kita sudah bisa menerima bahwa itu agama yang benar. Ketika sudah menerima, bahwa barulah kita bisa tahu info-info yang di luar jangkauan akal, info-info yang tidak bisa kita dapat dari pikiran semata, tapi harus dari berita. Nah, jadi baru di sini kita bisa menerima syariat. Di poin inilah kita tahu bahwa ternyata nama Tuhan yang satu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat itu tadi, yang sesuai kriteria wajib akli itu, namanya adalah Allah. Nah, nama Allah ini tidak bisa kita karang-karang, karena nama itu tidak bisa dipikir. Nama itu harus dari informasi. Kemudian bahwa Allah selaku Tuhan semesta ini memerintahkan beberapa hal dan melarang beberapa hal lain. Ini juga kita dapat dari info dari Nabi. Jadi akal kita tidak bisa kemudian berpikir Allah maunya apa sih, Allah nuntut apa sih dari kita. Kita tidak bisa tahu, akal kita tidak bisa menjangkau itu. Kemudian bahwa ada makhluk selain manusia, akal kita juga
Tidak bisa, menurut akal ya hanya jais saja, tetapi apakah betul-betul ada atau tidak, ini lain persoalan. Akal kita tidak bisa memastikan. Dan ternyata wahyu yang datang memastikan itu, bahwa ada malaikat, misalkan ada jin dan seterusnya. Kemudian ada beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad, dan juga ada beberapa kitab suci yang juga berasal dari Tuhan. Itu adalah kesimpulan yang didapat dari info agama, bukan akal. Kemudian bahwa nanti di hari akhir akan terjadi kiamat yang kemudian disusul dengan kehidupan akhirat beserta segala detail-detailnya yang kita dapat dari Nabi. Nah, dari sini, dari poin ini, maka agama bisa berjalan. Poin terakhir ini, poin Islam, poin ajaran Islam ini, syariat Islam, akidah Islam ini yang kemudian barangkali ada orang yang salah mengira bahwa seolah-olah tidak ada akal berperan di dalamnya. Ini tidak benar, karena semua ini baru bisa diyakini ketika ada kesimpulan yang rasional yang kita dapat dari akal. Jadi peran akal itu sangat besar. Peran akal itu bagaikan pondasi bagi sebuah agama. Tanpa akal, agama tidak bisa tegak. Tanpa akal, agama tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang valid. Dia akan tetap dianggap sebagai sesuatu yang meragukan. Oke, demikian untuk kali ini. Semoga saja bahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.